Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di SD akan mempresentasikan tentang pemilihan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Jangan lupa disimak ya. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Feby Indriani, yang kedua ada Nurjana, dan yang terakhir ada Raisya Rahma Adila. Berikutnya yaitu pendekatan. Menurut Soeherman tahun 2003, pendekatan pembelajaran adalah suatu konsep atau prosedur yang dimanfaatkan dalam membahas sebuah materi atau bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang pelaksanaannya membutuhkan beberapa metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi pendekatan. Yang pertama, sebagai panduan untuk menentukan langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, memberikan acuan untuk merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap pencapaian hasil belajar. Dan yang keempat, menentukan permasalahan dalam belajar. Selanjutnya, macam-macam pendekatan pembelajaran ada dua, yaitu pendekatan filsafat dan pendekatan psikologi. Baik, yang selanjutnya pendekatan filsafat. Menurut G.F. Kneller, E.J. Power, Callahan, dan Karp menyampaikan terdapat beberapa aliran filsafat pendidikan. Setiap aliran tersebut memiliki konsep yang beda tentang pembelajaran dan pendidikan. Aliran filsafat tersebut adalah yang pertama, idealisme, yaitu pembelajaran yang kegiatannya berupa tanya jawab guru dan peserta didik yang bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir serta memberi teladan tentang pengetahuan, moral, atau tingkah laku guru agar peserta didik mendapat solusi dari masalah yang dihadapi dan bisa menguasai pengetahuan yang telah diterimanya serta berlaku sepanjang zaman. Nah, yang kedua, realisme, yaitu pembelajaran yang kegiatannya guru menciptakan lingkungan belajar yang disiplin agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan yang terbentuk dari kebiasaan agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan alam maupun sosial dan dapat melakukan tanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu pragmatisme, yaitu dalam kegiatan pembelajaran di mana guru membimbing serta memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah melalui aktivitas atau learning by doing. Yang keempat yaitu konstruktivisme, yaitu kegiatan pembelajaran di mana guru membimbing serta memfasilitasi peserta didik dalam berpikir supaya peserta didik mampu mengembangkan pengertian atau suatu konsep melalui pengalaman peserta didik yang sesuai dengan kenyataan. Yang kelima yaitu eksistensialisme, yaitu kegiatan pembelajaran di mana guru mendampingi peserta didik sesuai kebutuhan dan minat bakatnya yang bertujuan untuk menyadarkan peserta didik tentang sesuatu yang bermakna dan penting bagi keberadaannya. Yang keenam yaitu filsafat pendidikan nasional, yaitu kegiatan pembelajaran yang dengan adanya interaksi antar peserta didik dan sumber belajar, baik guru maupun yang lainnya, agar tujuan pembelajaran yang telah ditentukan berhasil tercapai, yaitu tujuan nasional. Berikutnya yaitu pendekatan psikologi. Yang pertama, behaviorisme, yaitu kegiatan pembelajaran di mana guru memberikan stimulus yang nantinya akan direspon oleh peserta didik dalam bentuk latihan atau pembiasaan yang nantinya akan ada penguatan dari guru agar terjadi modifikasi tingkah laku. Yang kedua yaitu kognitif, yaitu kegiatan pembelajaran di mana guru membimbing peserta didik supaya dapat mengembangkan fungsi atau kemampuan kognitifnya serta menggunakannya dengan bijaksana. Yang ketiga yaitu humanisme, yaitu kegiatan pembelajaran di mana guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran melalui proyek-proyek terpadu supaya peserta didik mendapatkan pengertian dan pemahaman. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik
Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Secara sederhana, metode pembelajaran merupakan cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun berbentuk kegiatan yang nyata dan praktis agar mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metodologi pembelajaran yang penyampaiannya informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan dan berorientasi kepada guru. Adapun keunggulan metode ceramah yang pertama, suasana kelas akan lebih kondusif dan tenang. Yang kedua, efisiensi waktu dan tenaga juga cukup baik. Yang ketiga, metode ceramah juga bisa bermanfaat untuk membiasakan murid untuk memaksimalkan pendengarannya. Adapun kekurangannya, yang pertama, dalam menggunakan metode ini, kondisi kelas akan dipegang dan diatasi sepenuhnya oleh guru. Jadi, guru pun akan kurang tahu bagaimana perkembangan peserta didiknya secara pasti. Yang kedua, yaitu anak mungkin ada beberapa yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan sebuah metode pembelajaran yang berkaitan dengan pemecahan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah, metode ini cocok diterapkan pada kelompok yang berjumlah tidak terlalu banyak. Adapun keunggulannya yang pertama, di dalam proses belajar mengajar dapat membangun suasana kelas yang lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, metode diskusi ini mengajarkan kepada murid untuk mampu bersikap kritis dan sistematis dalam berpikir, serta mampu untuk bersikap toleran dalam menemukan temannya yang memiliki pendapat yang berbeda. Lalu, umumnya dari hasil diskusi ini berupa kesimpulan dari masalah akan dapat dengan mudah diingat oleh para murid. Hal itu terjadi karena para murid mengikuti alur berdiskusi dengan mendapatkan hal-hal yang menurut mereka baik. Adapun kelemahannya, setiap murid harus dituntut lebih aktif dan tentu tidak semua murid mampu mengikuti metode ini. Yang ketiga ada metode tanya jawab. Metode ini menyampaikan suatu informasi dilakukan melalui interaksi antara guru dan murid. Keunggulannya, dengan menggunakan metode tanya jawab, setiap murid dapat dipancing untuk berpikir dan berani menyampaikan hasil pendapatnya. Alhasil murid akan berusaha untuk fokus saat mengikuti proses pembelajaran. Kelemahan metode tanya jawab. Metode ini memang cukup bagus dalam membangun mental setiap murid, namun ada dampak negatif yang dihasilkan. Misalnya saja, ketika proses tanya jawab ada perbedaan pendapat, maka bisa jadi terjadi perdebatan yang dapat menghabiskan waktu tidak sedikit. Bisa dikatakan bahwa metode ini memiliki kelemahan pada efisiensi waktu. Yang keempat ada metode demonstrasi, di mana metode ini menggunakan benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas. Selain itu juga untuk memperjelas informasi bisa dengan bentuk praktikum mengenai materi yang disampaikan. Keunggulan dari metode demonstrasi yaitu setiap murid dapat dengan mudah memahami materi dengan cara menghafal apa yang telah disampaikan oleh guru, serta dapat memperjelas materi yang rumit menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sebagai bukti mengenai teori atau materi yang disampaikan melalui lisan dengan jelas. Kekurangannya yaitu metode ini berjalan tidak kondusif apabila dilakukan dengan jumlah murid yang terlalu banyak. Pastinya setiap murid akan berebut tempat untuk melihat benda yang dijadikan demonstrasi. Yang kelima ada metode studi kasus. Metode studi kasus atau case study dapat digunakan dalam pembelajaran aktif. Metode ini memanfaatkan situasi atau kasus tertentu yang dapat memberikan siswa pembelajaran bermakna dan bermanfaat. Guru pintar dapat memberikan sebuah cerita tentang tema atau konsep yang akan dipelajari. Setelah itu, siswa dapat berdiskusi untuk melakukan analisa, sintesis, dan evaluasi berdasarkan kasus atau masalah yang sedang dipelajari. Yang keenam ada metode discovery. Metode ini mendorong siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru.
Guru harus memotivasi bagaimana siswa menyimpulkan sendiri konsep atau formula yang sedang dipelajarinya. Misalnya, guru meminta siswa mengamati berbagai bentuk petualangan daun pada tumbuhan yang ada di sekitaran rumah. Kemudian mereka dapat menyimpulkan ada berbagai jenis pertualangan daun pada tumbuhan. Yang ketujuh, ada metode jigsaw. Metode ini menghendaki siswa untuk belajar dengan berkelompok. Guru dapat mendorong siswa untuk kerjasama dalam kelompok. Setiap anggota kelompok mendapatkan tugas untuk memahami dan mendalami tertentu dari tema yang dipelajari. Kemudian, setiap anggota kelompok menggabungkannya, hasil belajarnya, sehingga terbentuklah suatu pemahaman yang utuh. Jenis metode pembelajaran ini membuat siswa belajar mendengar dan belajar satu sama lain. Yang kedelapan, ada metode bermain peran. Metode ini adalah salah satu macam metode pembelajaran yang dirancang untuk memecahkan masalah dengan siswa melakukan peran tertentu. Guru dapat memberikan topik atau kasus pada siswa. Misalnya, guru memberikan kasus jembatan kampung yang ambruk karena hujan deras. Kemudian, siswa dibagi perannya. Ada yang menjadi Pak RT, warga, dan sebagainya. Dari kegiatan bermain peran, siswa yang sedang berperan dan juga yang mengamati dapat membuat analisa apakah setiap peran sudah bekerja baik atau tidak. Mereka juga dapat menyimpulkan bagaimana mengatasi masalah dari mengamati peran-peran yang dimainkan oleh teman-temannya. Dan yang terakhir ada metode tugas proyek. Metode tugas proyek merupakan metode pembelajaran yang sangat menantang. Siswa harus melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang harus langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Metode ini menghendaki siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Siswa dapat melakukan tugas proyek secara individu maupun secara berkelompok. Nah, dalam kegiatan ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Macam teknik pembelajaran. Yang pertama ada teknik penugasan. Teknik pembelajaran paling populer yang sering dilakukan oleh para guru. Teknik penugasan ini adalah pemberian tugas, latihan soal, atau instruksi pada siswa setelah guru selesai memberikan materi. Adapun kelebihan teknik penugasan yaitu memberikan kemudahan bagi guru untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, mengawasi jalannya pembelajaran. Nah, selain itu teknik penugasan ini juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan apa yang mereka pahami dari materi yang sudah diberikan oleh guru. Nah, yang kedua ada kekurangan dari teknik penugasan. Nah, teknik penugasan ini membosankan, kaku, dan tidak menarik. Siswa akan cepat bosan dan merasa tidak betah berlama-lama belajar jika terus-menerus diberikan teknik penugasan. Teknik selanjutnya yaitu ada teknik simulasi. Teknik simulasi adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa seolah-olah mengalami sendiri suatu momen atau peristiwa. Kelebihan dari teknik simulasi ini yaitu dapat membuat siswa senang dan tertarik untuk belajar. Selain itu dapat mengajarkan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan materi dalam waktu bersamaan. Kekurangan dari teknik simulasi ini yaitu siswa harus benar-benar diberi gambaran yang pas tentang materi yang diajarkan. Ini bukan hal yang mudah karena menuntut kreativitas tingkat tinggi dari guru. Yang ketiga ada teknik inquiry. Teknik inquiry pada dasarnya sudah sering dilakukan oleh guru, hanya saja langkah-langkahnya perlu dimodifikasi dengan lebih baik lagi. Teknik inquiry ini suatu teknik di mana siswa diminta membuat
membahas sebuah permasalahan bersama dengan temannya dalam kelompok kecil, lalu kemudian membuat sebuah laporan tertulis dan menyampaikannya di depan guru ataupun teman yang lain. Kelebihan dari teknik inquiry ini antara lain mampu membentuk rasa disiplin, percaya diri, dan tak putus asa. Nah, adapun kekurangannya yaitu berpotensi membuat kelas gaduh, ribut, dan kacau karena dibuat dalam satu kelompok. Yang selanjutnya ada teknik eksperimen atau demonstrasi. Teknik eksperimen atau demonstrasi yaitu sebuah teknik yang memberi kesempatan siswa melakukan praktik di dalam proses pembelajaran, baik berupa eksperimen maupun demonstrasi. Kelebihan dari teknik ini yaitu siswa dapat memahami proses dan hasil. Adapun kekurangannya, dibutuhkan biaya dan fasilitas tertentu untuk dapat melakukan teknik eksperimen atau demonstrasi ini. Yang kelima ada teknik karya wisata. Teknik karya wisata merupakan teknik pembelajaran yang sangat disukai oleh siswa. Karena teknik pada pembelajaran karya wisata ini sebuah teknik yang mengajak para siswa mempelajari materi bukan di dalam kelas tetapi melalui kunjungan langsung ke sumber pembelajarannya. Kelebihan teknik karya wisata ini yaitu menyenangkan di mana siswa selain dapat mempelajari materi secara langsung dari sumber pembelajaran, juga dapat menikmati suasana baru di luar kelas. Adapun kekurangan dari teknik karya wisata adalah masalah biaya, karena guru dan pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan masalah ini. Yang keenam ada teknik tutorial. Teknik tutorial adalah salah satu teknik pembelajaran populer di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai seorang tutor atau mentor. Dalam teknik ini, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk kemudian memberikan suatu tugas tertentu, seperti eksperimen, pengamatan, atau menciptakan suatu produk. Nah, guru nantinya tidak hanya memberi panduan serta landasan teori saja, namun juga mendampingi para siswa sebagai mentor dan tutor, serta membantu mereka jika ada pertanyaan atau ketidaksesuaian dengan materi atau hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir ada teknik problem solving. Adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diminta diberi kesempatan dan dimotivasi untuk memecahkan suatu masalah yang sengaja disajikan dalam proses mengajar. Nah, dalam teknik problem solving ini, siswa diminta untuk mengembangkan cara berpikirnya agar tidak hanya terpaku pada apa yang ada di buku pelajaran, tetapi mengaitkan teori, materi, dan ilmu yang sudah mereka dapatkan untuk bisa memecahkan permasalahan. Selanjutnya ada strategi penentuan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah harus sesuai dengan kebutuhan yang diarahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua, tentu harus sesuai dengan beragam tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan peran yang harus diemban guru serta siswa. Yang ketiga, didasarkan pada karakteristik mata pelajaran yang dipelajari serta karakteristik siswa. Dan yang terakhir, melihat kondisi lingkungan belajar siswa, yaitu sesuai dengan sarana dan waktu pembelajaran yang tersedia. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.